Pemirsa, penerapan pasal Undang-Undang ITE di kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi menjadi sorotan. Salah satu ahli meringankan sekaligus penyusun Undang-Undang ITE, Henry Subiakto, menganggap bahwa penggunaan pasal itu tidak tepat dan terkesan dipaksakan. Bagi pihak Jokowi, pendapat dari ahli meringankan itu bukan jadi persoalan. Kubu Roy Suryo CS terus melakukan perlawanan di tengah pengusutan kasus ijazah Jokowi. Kali ini, penuding ijazah palsu Jokowi itu menghadirkan sejumlah ahli meringankan untuk diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Salah satunya ahli komunikasi politik Henry Subiakto. Salah satu penyusun Undang-Undang ITE itu blak-blakan memprotes penggunaan pasal 32, pasal 35, pasal 28 ayat 2 hingga pasal 27A Undang-Undang ITE yang dinilainya tidak tepat. Henry tak mau Undang-Undang ITE dipakai untuk menjerat orang-orang yang berbeda pandangan politiknya dengan negara atau pemerintah. Ia mengaku terpanggil untuk meluruskan tafsir hukum tersebut karena miris melihat Undang-Undang ITE digunakan untuk memidana aktivis atau akademisi yang kritis. Saya hadir karena apa? Jangan sampai Undang-Undang ITE ini dipakai untuk menjeratin orang-orang yang berbeda pandangan politiknya dengan negara atau pemerintah. Ini kasus yang sangat jadi perhatian publik aja, pemanfaatan dan penerapannya salah. Selalu Undang-Undang ITE, saya sebagai orang yang ikut terlibat dari tahun 2007 sampai tahun 2022 mengurusi persoalan ITE, terpanggil, saya miris saya melihat ketika Undang-Undang ITE dipakai untuk menjerat para aktivis-aktivis yang kritis. Itu akademisi, itu saya datang di sini. Makanya saya nanti akan menjelaskan kepada aparat, kalau sama orang yang ikut membuat saja nggak percaya, mau sama siapa lagi? Itu loh. Nah. Sementara salah satu pelapor kasus ijazah Jokowi sekaligus Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan, merespon santai pendapat tersebut dan tidak mempermasalahkan ahli yang membela Roy Suryo CS itu. Menurut Ade, keterangan ahli meringankan bisa digunakan Roy Suryo CS di persidangan dan dapat menjadi pertimbangan majelis hakim. Ketika saya yang buat aturannya, kemudian itu menjadi barometer untuk menghilangkan pasal-pasal dimaksud. Oh, tidak seperti itu. Itu akan tentu ada analisis, ada analogi pemikiran lain yang tentunya nanti pada saat di persidangan itu menjadi poin. Jadi bukan berarti ketika kita yang membuat kemudian kita mengatakan bahwa saya sudah buat mangkok nih. Mangkok itu sebenarnya bukan untuk piring, dia adalah untuk kuah, kan seperti itu. Seperti itu analoginya. Tapi ya, apapun itu, ini kan baik buat Bang Rismon kan. Artinya ada satu pendapat yang mungkin bisa menjadi acuan nanti di pengadilan, ya kan? Kan seperti itu, Bang. Yang jelas, pihak Jokowi masih menunggu hasil pelimpahan berkas perkara Roy Suryo CS yang masih diteliti kejaksaan. Apabila P21 alias lengkap, maka tahapan berikutnya menguji keabsahan ijazah Jokowi di persidangan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.